Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bil imani qayyadana an naqtahima maidanal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan idza sadaqat masalatil ma'siyah ka'annaha thu'ban. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu ahli iman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli abdin ila ta'ati hannan. Amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushran bayna yaday rahmatihi حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersua kembali dengan kita memanjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada henti, terus sampai Allah ridho kepada kita, menjadikan kita semua hambanya yang senantiasa memuja dan memujinya dalam syukur dan sabar kepada zat yang telah menciptakan kita. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia yang paling kita sayang, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang mampu mengikuti jejak napak tilasnya, juga akan mendapatkan syafaatul uzma insyaallah. Alangkah indahnya kita membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha. Kita semua manusia saling bertanya-tanya. Yas'alunaka 'anis sa'ah, kapan sih hari kiamat? Kapan hari kiamat? Tanda-tandanya begini dan begitu. Ya, semuanya itu menjadi peringatan bagi kita, orang-orang yang beriman khususnya. Tapi kapan terjadinya kiamat itu? Ila rabbika muntahaha. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting adalah kita mempersiapkan diri, berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh supaya kita tidak merasakan dahsyatnya hari kiamat. Ya, sebelum hari kiamat sudah meninggal dunia dah, karena kita yakin kita pasti akan mati. Meskipun sedikit banyak di antara kita takut mati, ya. Tapi mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, sehingga Allah berfirman kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, wahai orang-orang yang beriman yang mempunyai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu,
dengan penuh keridhaan darinya, dengan penuh rahmat darinya. Fadkhuli, dan masuklah ke dalam deretan golongan hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman, insya Allah. Singkatnya, terjadi pada akhirnya nanti hari kiamat. Sekarang ini tanda-tanda hari kiamat sudah sangat banyak yang terjadi. Ya, tinggal menunggu Dajjal turun, kemudian Ya'juj wa Ma'juj. Setelah itu baru kita tunggu terbitnya matahari yang biasanya dari timur, tapi ini dari barat. Ketika terbit matahari dari barat, kemudian api menggiring kita dari timur sampai barat, dari selatan sampai utara, menggiring tuh seakan-akan bumi ini hancur. Kemudian meledak. Semua yang namanya hidup mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang namanya hidup pasti mengalami kematian. Tapi pada hari kiamat tidak ada kehidupan. Ya, Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah Allah. Semuanya fana, semuanya musnah, semuanya sirna, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah hari kiamat, kemudian malaikat meniupkan trompet sangkakala, ya. Kemudian dibangkitkanlah kita. Baru nih yang menjadi pembahasan kita adalah Yaumul Ba'ats, kebangkitan. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Ada 3 tahapan alam yang kita lalui ini: alam dunia, alam barzakh, dan alam ketetapan, yakni surga dan neraka atau alam akhirat. Jadi alam dunia sedikit lagi nih kita akan lalui. Masuk ke alam barzakh, yaitu alam kubur. Dari alam kubur nanti baru ke alam akhirat. Tinggal kita pilih tuh surga atau neraka. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil jannah, orang yang masuk ke dalam surga, selamat daripada api neraka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Allah menjadikan hukum dunia diperuntukkan bagi jasmani, sedangkan roh mengikutinya, dan menjadikan hukum barzakh diperuntukkan untuk roh, sedangkan jasmani mengikutinya, dan menjadikan hukum-hukum pada hari kiamat berupa kenikmatan atau azab diperuntukkan pula atas jasmani dan rohani secara bersamaan sebagaimana kita hidup di dunia. Kemudian dibangkitkan al-Ba'ats. Hari kebangkitan adalah hari dihidupkannya semua orang yang mati. Ketika ditiup sangkakala yang kedua kalinya oleh malaikat Israfil, peniup sangkakala, maka bangkitlah umat manusia menuju Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan tidak sehelai benang pun, dalam keadaan telanjang dan tidak dikhitan. Ini dalam satu riwayat. Dan setiap orang akan dibangkitkan sesuai keadaannya, sesuai keadaannya saat meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah, coba kita buka surah Yasin ayat 51 dan 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka. Mereka berkata, aduh, cilakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya. Kemudian Allah berfirman juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 15 dan 16, yang artinya, kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati, kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Masya Allah, sobatku ya. Jadi ini semua adalah benar, akan terjadi kepada kita, pasti kita akan alami, percaya atau tidak kita alami. Ustadz kayak tahu aja, kayak pernah ngalamin. Bukan pernah ngalamin, ini bersumber dari Al-Quran. Dari Al-Quran yang kita yakini kebenarannya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Ustadz yang ngalamin, ini bukan kata-kata Ustadz, bukan kata-kata kiai, tapi ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Allah menurunkan air dari langit sehingga tumbuhlah manusia sebagaimana tumbuhnya benih. Dalam surah Al-A'raf ayat 57 Allah berfirman, dan dialah Allah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya yaitu hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau, kami giring ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab angin dan berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran dari semuanya ini. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rentang waktu antara dua tiupan itu, ya, tiupan kematian dan tiupan kebangkitan adalah 40. Rasulullah nggak mengatakan 40 tahun, 40 hari dan lain sebagainya, tidak. Mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, 40 harikah atau bagaimana? Kemudian Abu Hurairah menjawab, aku ingkari. Mereka berkata, 40 bulankah? Ia berkata, aku ingkari, aku tidak tahu. Mereka berkata, 40 tahunkah? Kemudian aku pun tidak tahu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan air dari langit, maka tumbuhlah manusia sebagaimana tumbuhnya benih. Setiap manusia pasti akan hancur kecuali satu tulangnya, yaitu tulang punggung ekor, tulang sulbi. Darinya lah manusia diciptakan kembali pada hari kiamat. Kemudian siapakah yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu an, hadis nomor 2278. Coba kita buka ya, hadis Muslim 2278. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali dibangkitkan adalah aku, kata Rasulullah. Aku adalah penghulu anak Adam dan orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur, orang yang pertama kali yang memberi syafaat dan orang yang pertama kali akan diberi syafaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, man shalla salatan, man shalla salatan, itu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Ini kemuliaan yang Allah berikan bagi siapa saja yang bersalawat kepada Rasulullah. Siapa saja yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali, 10 kali lipat. Kenapa? Karena kemuliaan Nabi Muhammad. Sampai kemuliaan beliau pertama kali dibangkitkan, yang pertama kali mendapatkan syafaatul uzma dan mendapatkan izin untuk memberikan syafaat. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Setelah dibangkitkan begitu tuh kan pada bingung. Almar'u yuhsyaru bi'amali. Seseorang itu akan yub'asu wa yuhsyaru bi'amali. Dibangkitkan sesuai dengan amaliyahnya. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibangkitkan dalam keadaan bergembira karena amal kita banyak. Insya Allah. Allah berfirman, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari kiamat nanti, pada hari yang dikenal, yaitu hari kiamat. Surah Al-Waqiah. Allah juga berfirman dalam surah Al-Maryam. Coba kita lihat surah Maryam ayat 93-95. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepadanya, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah selaku zat yang maha kuasa lagi perkasa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang tepat dan teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti dengan sendiri-sendiri. Ya Allah. Ini surah Maryam ayat 93. Kita akan datang kepada Allah dengan sendiri-sendiri, bertanggung jawab. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Disitulah kita tidak bisa berkutik. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah.
semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Allahumma hasibna hisaban yasirah, ya Allah, hisablah kami dengan hisab, dengan perhitungan, dengan pemeriksaan yang ringan ya Allah. Allahumma hasibna hisaban yasirah. Saya tidak sanggup memikirkannya bagaimana kondisi ketika itu. Dosa kita sangat banyak, baik kepada Allah juga kepada manusia, ya Allah. Ya, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardi bayda afra'a ka kursin naqi laisa fiha alamun li ahad. Manusia digiring pada hari kiamat ke bumi yang putih gersang seperti lempengan putih bersih yang tidak terdapat alamat, atau juga bangunan yang bekas, pokoknya terhampar begitu saja. Ini Masya Allah. Wa nahsyuru yaumal qiyamati, ya Allah. Mudah-mudahan kita yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bergembira, dalam keadaan farihin, bergembira karena amal kita, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang beruntung dari dunia sampai ke negeri akhirat. Bangkitkanlah kami dalam keadaan bergembira ya Allah. Farhan masrura. Ya, ini terlalu tenggelam dengan bayangan yang sangat luar biasa ya. Sekali lagi, inilah hakikat kehidupan dunia kita, yang pada akhirnya kita akan mati, kemudian akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah. Ya, baik, kita tutup dengan doa. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.